Bab berikutnya kita yaitu bab kedua tentang arus dana internasional. Pembahasan di dalam manajemen keuangan internasional ini membahas tentang arus dana internasional. Kenapa ini dibahas di dalam manajemen keuangan internasional? Karena masalah perusahaan multinasional ini akan berkaitan dengan perubahan nilai tukar. Nah, perubahan nilai tukar ini bagi perusahaan ini adalah sangat penting karena mereka akan melakukan transaksi internasional. Nah, transaksi internasional itu perlu dipertimbangkan tentang prediksi tentang nilai tukar suatu mata uang di mana perusahaan multinasional itu bergerak di satu negara, di dalam satu negara. Contohnya misalkan di Indonesia, Coca-Cola Indonesia itu ada beberapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada perusahaan induknya atau kepada stakeholdernya, misalkan tentang pembayaran lisensi, tentang kontrak dengan perusahaan induknya, tentang pembayaran dividen pada perusahaan induk, kemudian pembayaran tentang kewajiban tentang dividen, kemudian bunga yang dibayarkan kepada perusahaan pinjaman asing gitu. Kapan menguat, kapan melemah, ini adalah berkaitan dengan nilai tukar. Kapan dia harus membayar, pada saat posisi seharusnya ketika di mana perusahaan itu nilai tukar di perusahaan itu berada, itu mata uangnya itu dalam kondisi menguat. Nah, kapan dia harus membayar dan kapan menahan diri dulu untuk membayar kewajiban tentang transaksi dengan pihak luar negeri. Artinya kalau Coca-Cola terhadap dolar, kapan memikirkan ketika rupiah menguat terhadap dolar atau kapan ketika rupiah melemah terhadap dolar. Ini perlu diprediksi oleh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia untuk menunaikan kewajiban internasionalnya kepada pihak luar negeri, pihak di luar Indonesia seperti itu, atau ekspor impor pun juga seperti itu. Maka bahasan kita berikut ini adalah membahas tentang arus dana internasional. Arus dana internasional itu tercermin di dalam neraca pembayaran, balance of payment, BOP itu balance of payment di sebuah negara ya. Neraca pembayaran Indonesia, neraca pembayaran Amerika, neraca pembayaran Australia, setiap negara itu ada BOP, balance of payment. Apa itu BOP? Yaitu terminal neraca pembayaran dan balance of payment menurut IMF adalah pengukuran dari seluruh transaksi ekonomi internasional antar negara, penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. Jadi semua transaksi yang dilakukan oleh penduduk sebuah negara, penduduk ini bisa juga perusahaan, bisa juga pemerintah, bisa swasta, bisa pribadi individu ya, bisa, dalam artian seperti itu, yang dilakukan oleh tadi kepada pihak internasional, pada pihak asing. Contoh ekspor ekspor seperti itu. Ini semua akan tercatat di dalam neraca pembayaran internasional. Indonesia melakukan ekspor ke Jepang misalkan, maka ekspor antar negara, jual beli Indonesia dengan Jepang ini akan tercatat semuanya di dalam transaksi internasional dalam pembayaran neraca pembayaran internasional, balance of payment. Demikian juga ketika kita impor itu juga akan tercatat semuanya di dalam neraca pembayaran. Kenapa bisa ini semua transaksi ini bisa terekam di dalam neraca pembayaran internasional? Padahal itu adalah kaitannya dengan individu, bahkan dengan perusahaan yang banyak macam-macam, itu dilakukan di sebuah penduduk ini kepada negara itu banyak. Karena semua transaksi internasional itu ini semuanya tercatat di dalam balance of payment itu karena transaksinya lewat perbankan.
Nah, transaksinya lewat bank. Perbankan harus melaporkan ini transaksi internasional ini kepada negara, kepada perbankan ini harus terkontrol di bursa Bank Indonesia. Transaksi itu semuanya akan terlaporkan di sana, sehingga balance of payment ini adalah gambaran seluruh transaksi ekonomi internasional antar penduduk dengan penduduk negara lain. Atau juga neraca pembayaran internasional, neraca pembayaran. Nah, sekarang neraca pembayaran ini catatan sistematik mengenai suatu transaksi ekonomi antar penduduk satu negara dengan negara lain selama periode tertentu. Dalam hal ini selama bisa triwulan, 1 bulan, bisa juga selama satu periode 1 tahun, seperti itu periode 1 tahun. Nah, seperti itu ya. Bisa triwulanan, 1 bulanan, bisa juga pada 1 tahun periode 1 tahun. Yang dilakukan transaksi ini tercatat di dalam neraca pembayaran dalam satu periode penentuan satu periode tadi. Semua transaksi akan tercatat di dalam neraca pembayaran yang dilakukan antar penduduk. Pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Ini transaksi. Misalkan Anda rekening, misalkan Anda TKW atau TKI mengirim uangnya ke TKI misalkan TKI ini punya rekening Bank Indonesia yang ada di luar negeri, maka semuanya akan tersimpan di dalam rekening itu. Nah, rekening ini kan masuk di bank. Atau juga misalkan TKI ini transfer uang ke Indonesia, ke keluarganya, semua transfernya ke lewat bank. Orang lewati batas negara, tidak boleh membawa uang dalam cash, uang gitu dalam jumlah yang sangat besar. Enggak boleh. Kalau ada peraturan ketika Anda ke luar negeri, ini batas maksimal uang yang dibawa cash itu tidak boleh lebih dari 100 juta. 100 juta di atas itu enggak boleh. Nanti akan kena pasal. Kalau orang ke luar negeri bawa tas, kemudian bawa tas isinya koper yang isinya uang di atas 100 juta, itu tidak diperboleh. Nanti Anda akan dikirim ke bea cukai, Anda akan diintegrasi dan sebagainya, kena pasal, jadi perkara. Nanti banyak ini seperti itu. Makanya kalau luar negeri itu nggak boleh bawa uang jumlah besar, tetapi membawanya ATM, membawa buku tabungan, membawa ATM. ATM itu nanti akan terata ketika Anda mencairkan itu di luar negeri, atau misalkan haji, misalkan Anda nggak bawa uang, nggak kurang dari sangunya, misalkan bentuknya ATM, udah cukup sebenarnya. ATM Anda nanti kan bisa digunakan untuk transaksi pencairannya di luar negeri, nggak masalah. Nanti semua juga transaksi itu akan tercatat di dalam neraca pembayaran, karena transaksinya lewat perbankan, semuanya akan tercatat di sini. Kecuali nanti barang-barang yang tidak normal, maksudnya tidak normal, selundupan dan sebagainya, itu tidak akan tercatat. Tetapi nanti transaksi ke luar negerinya pun akan tercatat juga. Nanti terjadi selisih antara debit kreditnya atau misalnya pencatatan itu akan terjadi selisih, maka di dalam neraca pembayaran nanti ada selisih, ada perbedaan ini muncul ya tadi, dimungkinkan ada dalam selundupan narkoba masuk ke Indonesia, tetapi transaksi keuangan ke luar negeri ini jadi ya nggak bisa, harus pakai perbankan juga. Tapi ini nanti kan jadi permasalahan hukum lagi seperti itu. Ini ya transaksi yang dilakukan dalam neraca pembayaran tadi dilakukan oleh antar individu, antara perusahaan dengan individu, bisa individu dengan individu dengan perusahaan, badan usaha hukum, berbadan usaha hukum, pemerintah itu bisa juga, pemerintah itu misalnya pembelian alat persenjataan, misalkan Sukhoi ke Rusia, seperti itu.
seperti ada antara lembaga tentara Indonesia transaksi dengan perusahaan Sukhoi seperti itu. Ya, ini semua akan terdaftar di dalam transaksi pembayaran internasional yang terangkum di dalam neraca pembayaran. Berikutnya, neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu sisi kredit dan debit. Sisi kredit, ini Anda harus memahami mana yang masuk kredit, mana yang masuk debit. Ya, gitu. Dalam neraca pembayaran itu, dan nanti akan tunjukkan saya neraca pembayaran. Contohnya di belakang, yang dimasukkan ke dalam kredit ini di dalam neraca pembayaran, dalam kredit ini adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Jadi semua transaksi yang pihak Indonesia tadi bisa individu, bisa perusahaan Indonesia, bisa pemerintah Indonesia, atau juga perusahaan Indonesia atau badan hukum Indonesia yang menerima pembayaran, yang punya hak untuk menerima pembayaran ini masuk di dalam kredit. Misalkan contohnya perusahaan Garuda ini penumpangnya misalkan warga negara Australia. Maka ini nanti transaksinya pembelian tiketnya warga negara Australia yang naik Garuda ini masuk dalam kredit. Dalam kredit beda misalkan dalam kredit ya, beda misalkan kalau warga negara Indonesia mau pergi ke luar negeri misalnya mau ke Australia, Australia Airline misalkan, mau naik Australia Airline, tapi warganya ini adalah warga Indonesia, maka dia akan mentransfer, nanti akan masuk dalam Australia Airline itu tadi di dalam neraca pembayaran internasional, neraca pembayaran Indonesia, nanti akan masuk debit. Logikanya bahwa Indonesia, pihak Indonesia itu melakukan impor jasa transportasi naik pesawat Australia Airline gitu, maka nanti akan masuk transaksi masuk dalam debit sini. Sekali lagi, debit adalah transaksi dalam neraca pembayaran transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Misalkan ya tadi kredit itu adalah punya hak untuk menerima. Kalau debit ini punya kewajiban untuk membayar kepada pihak asing. TKI menerima pembayaran gaji misalkan. Nanti dalam neraca pembayaran masuk di sini. Kemudian perusahaan Indonesia, misalnya perusahaan yang ada di Indonesia membayar tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dia akan membayar di sini. Akan masuk di dalam neraca pembayarannya adalah di dalam debit. Ekspor, contohnya ekspor. Indonesia ekspor ke negara asing. Nanti ekspor itu akan masuk dalam kredit karena pihak Indonesia, eksportir Indonesia akan menerima pembayaran. Tetapi ketika perusahaan Indonesia itu mengimpor barangnya dari negara lain, maka punya kewajiban, maka transaksi impor akan masuk dalam transaksi debit. Ini harus kita pahami, mana yang masuk kredit, mana yang masuk debit. Ini perbedaannya. Kredit itu adalah pihak Indonesia menerima pembayaran dari negara lain. Kalau debit, pihak Indonesia berkewajiban membayar kepada penduduk luar negeri. Ini yang harus dipahami, intinya seperti itu ya, nanti kalau ada soal-soal seperti itu. Kemudian data BOP, balance of payment, ini penting bagi perusahaan. Pentingnya seperti apa? Karena BOP adalah indikator penting mengenai adanya tekanan atau tidak terhadap nilai tukar sebuah negara. Ini adalah untuk memprediksi tentang
perubahan nilai tukar. Jadi perusahaan multinasional perlu mempelajari, terutama ini bagian keuangan ya, perusahaan multinasional bagian departemen divisinya adalah keuangan, perlu memprediksi tentang nilai tukar rupiahnya dalam negerinya, di mana perusahaan itu berada. Dia perlu memprediksi nilai currency-nya, mata uangnya. Currency itu mata uangnya. Currency sebuah negara di mana dia bergerak terhadap perusahaan asing, terhadap nilai tukar masa uang asing. Nah, ini perlu diprediksi. Nah, salah satu memprediksi tentang pergerakan nilai tukar, memprediksi nilai tukar tadi adalah salah satunya dia mempelajari tentang transaksi-transaksi internasional yang dilakukan oleh negara itu, karena akan memunculkan transaksi itu akan memunculkan bisa memprediksi untuk memperkirakan nilai tukar mata uang itu terhadap mata uang asing. Maka bagi perusahaan multinasional yang punya kewajiban membayar tadi, kapan dia harus membayar, kapan dia harus menahan dulu, kan dia perlu melihat nilai tukarnya mata uang di mana dia berada itu. Perlu diprediksi, sehingga kapan dia harus segera membayar, kapan ditunda dulu melihat nilai tukarnya, supaya rupiah yang dia keluarkan itu tidak terlalu besar seperti itu. Membeli rupiah ketika membayar dolar, ketika perusahaan itu harus membayar ke luar negeri dengan dolar, maka pada saat rupiah menguat, itulah pada saat paling bagus dibayarkan membeli dolar itu untuk memiliki wajibannya ke luar negeri tadi. Tapi pada saat rupiah pada melemah, untuk membeli dolar itu tadi, maka dia ketika rupiah melemah, maka dia harus membeli dolar dalam jumlah rupiah lebih besar untuk membeli dolar yang sama seperti itu. Maka dia mengorbankan rupiah yang lebih besar ketika rupiah itu melemah seperti itu. Maka perlu diprediksi kapan dia harus membayarnya, kapan dia harus menahan dulu untuk kewajiban-kewajibannya ke luar negeri. Ini bagi perusahaan multinasional ini penting. Walaupun itu bukan bisnis core-nya adalah bisnis jual beli uang, bukan. Misalnya Coca-Cola, bisnis core intinya adalah minuman. Tetapi bagi manajer keuangan, pergerakan nilai tukar ini harus diprediksi dulu sebelumnya, memenuhi kewajibannya terhadap pihak-pihak di luar negeri seperti itu, atau kepada perusahaan induknya, atau kepada misalkan partner kerjanya, partner bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti itu ya. Ini menimbulkan potensi adanya keuntungan kerugian nilai tukar yang dialami oleh sebuah perusahaan multinasional dalam transaksi internasionalnya. Ini. Jadi ketika mata uang itu nilai tukar itu berubah-ubah, itu memunculkan potensi ada rugi, ada peluang untuk rugi, ada juga peluang untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tadi. Tentang banyak sedikitnya mata uang rupiah yang harus dikeluarkan tadi kan memunculkan bagus ya, itu kan kita biaya ya, kita mengeluarkan rupiah yang dalam jumlah yang kecil gitu. Tapi ketika kita menerima, bagusnya kalau uang dolar tadi dicairkan dalam jumlah ditukarkan dalam rupiah yang dalam jumlahnya yang perolehnya yang besar tadi. Makanya ada potensi untung dan rugi dari transaksi internasional karena adanya perubahan nilai tukar tadi perlu dipertimbangkan bagi perusahaan multinasional, perlu mempelajari itu. Kemudian perubahan BOP suatu negara memberikan sinyal untuk melakukan penerapan pencabutan kendali terhadap pembayaran dividen, bunga, lisensi, fee, royalti, atau pengeluaran kas lainnya ke perusahaan-perusahaan asing atau investor tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Prediksi ini adalah untuk memberikan sinyal kapan dicabut atau diterapkan, kapan dieksekusi, kapan ditahan dulu. Tadi berkaitan dengan tadi pembayaran dividen, itu seandainya modal sahamnya itu dimiliki oleh pihak asing. Kemudian bunga, misalnya perusahaan multinasional itu bunga juga seperti itu. Kalau itu adalah pinjaman asing,
kemudian free lisensi, fee royalty, Unilever contohnya, brandnya adalah punyanya Amerika. Coca-Cola brandnya minyaknya Amerika, dia harus membayar lisensi, dia harus membayar royalty atau pengeluaran kas lainnya ke perusahaan-perusahaan asing atau investor. Pengeluaran kas lainnya itu contohnya adalah investasi ya, investasi dia akan investasi ke Indonesia misalnya, atau investasi ke luar negeri. Itu kapan dia harus melihat posisi tentang nilai tukar rupiah terhadap, kalau ini contohnya Indonesia ya rupiah ya, investasi misalkan seperti itu. Kemudian BOP membantu dalam meramalkan potensi pasar suatu negara, khususnya dalam jangka pendek. Sebuah negara mengalami defisit perdagangan serius tidak akan menambah impor, melainkan akan meningkatkan ekspor, sehingga investasi ke luar negeri yang akan menambah kinerja ekspor dan impornya akan disambut dengan baik ya. Ketika misalnya potensi pasar itu ketika barang-barang ekspor contohnya perusahaan Indonesia mengekspor barang ke Indonesia itu ketika rupiah menguat, itu barang Indonesia yang diekspor ke luar negeri nanti itu akan jadi mahal. Akan jadi mahal. Kalau mahal logikanya kalau barang-barang Indonesia diekspor jadi mahal karena rupiahnya kuat gitu, maka ke luar negeri harganya jadi mahal. Luar negeri kan jadi orang luar negeri akan membeli barang dari Indonesia tadi akan mengorbankan dolar yang lebih besar. Seperti itu, karena barang dari Indonesia itu mahal bagi orang asing. Tetapi ketika rupiah itu melemah, itu pihak Indonesia akan mengimpor bagi barang Indonesia dibeli dengan rupiah, dengan mengorbankan dengan barang impor tadi dijual di Indonesia akan jadi lebih mahal, karena untuk mendapatkan barang impor tadi membelinya dengan rupiah dengan jumlah yang lebih besar karena dolarnya menguat contohnya. Nah, ketika dijual di Indonesia, barang impor itu dijual di Indonesia jadi mahal. Nah, seperti itu. Jadi nilai tukar rupiah menguat melemah itu sebenarnya ada positif negatifnya semua. Jadi kalau itu menguat juga ada dampak negatifnya, positifnya juga ada. Kalau itu lemah, positifnya juga ada, negatifnya juga ada. Kalau misalnya rupiah melemah, dijual di luar negeri jadi murah, akan meningkatkan permintaan di luar negeri. Seperti itu. Jadi positif negatif, kuat lemah itu sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya, semuanya juga ada. Yang tidak dikehendaki perubahan nilai tukar itu yang sangat fluktuatif, sangat tinggi itu, fluktuasinya sangat tinggi itu yang tidak dikehendaki. Nah, turunnya ya normal-normal saja itu bagus bagi perusahaan, bagi negara, bagi pelaku-pelaku bisnis juga, kecuali itu bagi bagi spekulan yang mencari yang mencari duit, yang mencari keuangan, yang mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar tadi. Nah, ini tentang contoh adalah tabel 1 neraca pembayaran Indonesia ringkasan ya dalam juta dolar ya. Ini bisa Anda bayangkan, ini adalah transaksi-transaksi yang dilakukan yang ada di pos-pos yang ada di neraca pembayaran Indonesia. Semua negara punya transaksi neraca pembayaran tadi. Ini berjalannya mundur ya. Sebenarnya jalannya mundur. Contohnya ini pendapatan primer, nanti kan dijelaskan ya pendapat primer itu apa. Di sini ada penerimaan pembayaran, pendapatan primer, penerimaan pembayaran itu. Primer itu misalkan dividen, kemudian hutang itu bunga gitu misalkan. Ketika penerimaan ini pengusaha Indonesia ya, investor Indonesia
membeli modal asing, membeli saham asing, maka akan menerima dividen atau akan menerima bunga. Investor Indonesia membeli surat berharga dari asing, menerima dividen, menerima bunga, itu akan diterima atau ya seperti penerimaan itu. Kemudian kalau pembayaran itu seandainya investor luar negeri membeli saham Indonesia, perusahaan Indonesia atau investor memberikan pinjaman kepada perusahaan Indonesia atau Indonesia dan sebagainya, penduduk Indonesia ya, itu dia perusahaan Indonesia membayar investornya asing tadi, mengeluarkan masuklah di sini sisi pembayaran yang primer seperti itu. Nanti juga ada sekunder di bawahnya nih ya, nggak begitu kelihatan. Sekunder itu gaji, upah karyawan seperti TKI itu masuk di sini. TKI Indonesia menerima pembayaran, berarti akan menerima pembayaran. Tapi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu sebagai pembayaran, masuknya di sini. Nanti, jadi Anda perlu melihat posnya di sini. Ketika penerimaan ini di positif, kemudian kewajiban pembayaran itu jadi negatif. Di jumlah nanti jadi primer 21 ini. Nah, di sini. Jadi dari bawah ya. Negatif plus positif ini duanya di jumlah, nanti akan dapatkan pendapatan primer. Nah, seperti itu. Jadi negatif positifnya. Kemudian ada jasa-jasa. Jasa-jasa ini ya jasa transportasi, jasa leasing, jasa jasa kontraktor, misalkan kontraktor Indonesia. Kontraktor Indonesia akan terima penerimaan di sini misalkan. Atau kontraktor asing, maka harus Anda pembayaran ya, dibayar kontraktor ya nih. Tadi naik pesawat tadi, ya jasa transportasi, jasa konstruksi seperti sebagainya, jasa lawyer asing, lawyer domestik Indonesia, lawyer jadi tenaga luar negeri seperti itu, jasa ya terasa. Kemudian ini kalau ini pihak Indonesia, jasa Indonesia, ini jasa asing, penduduk Indonesia menggunakan jasa asing, maka masuklah di sini sebagai impor jasa. Kalau penumpang asing naik perusahaan Indonesia naik Garuda, maka akan jadi ekspor masuk di sini. Penjumlahan ekspor impor di sini akan di jumlah ini akan menjabarkan di atas di sini jasa-jasa. Seperti itu ya nanti. Kemudian CB ya, ini sudah dapat C di sini, B di sini. Kemudian ada juga transaksi barang dagangan umum, Ini sebelum barang dagangan umum ini kita harus barang dagangan umum. Pembedaan juga barang lain, barang di luar barang umum tadi. Ada ekspor, ada impor. Ini di jumlah nanti ketemu duanya, ini akan dijumlah ketemu di sini. Jadi urutannya ke atas ya, tadi ke urutannya ke atas. Kemudian migas, barang umum adalah dibedakan migas dan non migas. Migas ini diperoleh dari ekspor dan impor, penjumlahannya di sini, dapatlah totalnya di sini, jadi naik ke atas. Dan non migas ini ada ekspor, ada impor di sini. Ada ekspor impor, nanti dapatlah dijumlah di sini. Kemudian dari ekspor impor di sini, ini peroleh penjumlahan dari apa? Dari ekspor impor ini. Misalkan contoh yang ini. Yang ini dulu ya yang saya jelaskan. Untuk dapatkan ekspor di sini, ini ekspor di sini ya, maka menjumlah ini. Ekspor non migas, kemudian ekspor migas, dijumlah dapatlah ekspor yang ini. Kemudian impor yang di sini ya transaksi ini diperoleh dari
impor migas dan impor non migas. Jadi dijumlah dapatlah impor yang di sini. Kemudian dari ekspor impor ini dijumlah dapatlah di sini nilai 2.800 tadi ya. Jadi dari bawah ke atas ini. Kemudian barang ekspor di sini ada barang juga, barang masing-masing yang tadi barang yang A ini ya, yang A ini diperoleh dari masing-masing barang. Ekspor dulu, ekspor dijumlah, semua ekspor dijumlah, semua ekspor dijumlah, dapatlah nanti ekspor di sini. Kemudian yang impor semua impor yang ada di sini impor di jumlah impor barang ya, impor barang, impor di sini ini juga impor, masuklah impor di sini angka ini, sehingga penjumlahan dua angka ini diperoleh dari jumlahnya barang, ekspor impor barang. Dan transaksi berjalan diperoleh dari penjumlahan antara barang, jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder, diperolehlah penjumlahan, kan ada positif sebenarnya, dapatlah transaksi berjalan. Jadi jalannya itu perhitungan untuk transaksi berjalan surplus, nanti akan munculkan surplus dan defisit ya. Jadi penghitungan untuk dapatkan transaksi berjalan itu jalannya itu dari sini, dari bawah ini. Perhitungannya naik, nanti akan bisa dapatlah angka ini. Kalau ketika itu negatif berarti defisit, transaksi berjalannya defisit. Kemudian kalau positif berarti surplus. Surplus negatif, surplus defisit itu akan memunculkan ada implikasi yang terjadi tentang penguatan nilai tukar tadi. Penguatan nilai tukar akan berdampak dengan apa? Dengan ekspor, dengan impor dan sebagainya, akan berdampak di sana ya. Ini tentang neraca pembayaran. Kemudian di sini juga ada modal ya, modal. Juga ada transaksi finansial. Modal itu barang-barang modal, itu bisa juga dengan pembelian dan pembayaran barang modal ke luar negeri, itu berarti kita menjual ya sebagai penerimaan. Kalau itu adalah kita membeli dari asing, barang modal itu dari asing, berarti kita harus melakukan pembayaran dan sebagainya. Kemudian transaksi modal bisa utang jangka panjang, bisa juga saham, transaksi saham yang dilakukan oleh Indonesia, penduduk Indonesia, perusahaan Indonesia terhadap luar negeri, atau luar negeri terhadap Indonesia yang membeli saham-saham, obligasi dan sebagainya. Ini investasi langsung, ada investasi ya, ada ini, ada aset, ada kewajiban di sini. Kemudian ada, nanti akan dibahas di bawah tentang apa itu sub-subnya, ini masing-masing akan dijelaskan di bawah. Nanti terjadinya adanya cadangan, ada sebagainya ya. Kemudian ada penjumlahan, nanti di sini timbulnya akan naik tentang perhitungan nanti. Kemudian berikutnya lagi tentang 3 elemen utama dalam proses aktual pengukuran aktivitas ekonomi internasional. 3 elemen utama dari proses aktuasi aktivitas ekonomi internasional. Pertama, mengidentifikasi apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam transaksi ekonomi internasional. Harus ada identifikasi dalam memasukkan neraca pembayaran tadi, harus diidentifikasi mana yang termasuk transaksi ekonomi internasional, mana yang tidak, mana yang harus dilaporkan di BOP, balance of payment, mana yang tidak perlu dilaporkan di dalam balance of payment. Ini harus dipahami dalam transaksi pengukuran ekonomi internasional, aktivitas internasional tadi. Kemudian memahami bagaimana aliran barang dan jasa, aset dan uang menciptakan debit kredit tadi.
harus dipahami mana sebagai penerimaan hak pembayaran, mana yang menjadikan kewajiban membayar ke pihak asing, ke pihak perusahaan asing atau individu asing atau lembaga-lembaga hukum asing atau perusahaan-perusahaan asing. Itu kita harus memahami mana masuk debat, mana masuk kredit. Kredit adalah sebagai penerimaan hak pembayaran, kalau debat sebagai kewajiban membayar pihak asing tadi yang sudah saya jelaskan di depan. BOP bukanlah neraca, hanya istilah saja ya, bukan neraca. Kalau neraca dalam keuangan, neraca ada kas, kemudian ada kewajiban, ada persediaan dan sebagainya, tadi ada pembayaran dibayar di muka piutang dan sebagainya, ada aset, ada hutang, ada akibat tetap. Ini kan neraca seperti itu. Maka di dalam BOP kan tidak ada seperti itu, mana kewajiban, mana modal sendiri, tidak seperti itu. Bukanlah sebuah neraca, tetapi hanya istilah saja, balance of payment. Tetapi merupakan sebuah laporan arus kas. Jadi ada di dalam akuntansi itu ada rekening kas sendiri, rekening persediaan, rekening piutang, rekening hutang, seperti itu. Nah, di dalam ini adalah sebagai arus kas, laporan arus kas saja yang dilakukan oleh individu sebuah negara dengan transaksi dengan negara asing. Transaksi subtransaksi neraca pembayaran tadi ada transaksi berjalan, current account istilahnya, yaitu perdagangan barang ekspor impor, perdagangan jasa. Tadi jasa di sini adalah, kalau ini tadi barang ya impor ekspor impor barang, kalau di sini perdagangan jasa adalah ekspor jasa. Jasa di sini bisa jasa keuangan perbankan, jasa transportasi, jasa konstruksi dan sebagainya, itu jasa-jasa seperti itu. Kemudian pendapatan, tadi juga pendapatan bisa dividen, gaji, upah. Dan transaksi berjalan, transfer berjalan, ada hadiah, ada sumbangan yang berupa hibah ya, dia sumbangan dan sebagainya. Kemudian berikutnya lagi, ini agak ini transaksi modal dan keuangan tadi. Di situ tadi dalam neraca pembayaran Anda lihat di tabel tadi ada transaksi modal, keuangan, capital and financial account. Investasi langsung. Investasi langsung berarti perusahaan dalam negeri langsung mendirikan di Indofood misalnya, mendirikan perusahaan di mana tadi, di Malaysia misalkan, atau Indofood mendirikan perusahaan di Timur Tengah, seperti itu. Yang berupa nanti akan memperoleh pengendali secara langsung, dapat laba, kepemilikan 10% ke atas. Itu sebagai investasi langsung. Investasi portofolio. Investasi portofolio itu ada surat-surat beragam, kepemilikan kurang dari 10%. Ini juga saham juga, bisa juga saham. Portofolio ya, portofolio ini ya, diversifikasi investasi. Adanya itu ada investasinya pada perusahaan itu kurang dari 10%, dianggap nanti di portofolio. Kalau ini adalah kepemilikan 10% perusahaan itu 10% modalnya dimiliki oleh Indonesia. Contohnya Indonesia ya, Anda melihatnya sisinya Indonesia. Kemudian investasi aset lain, yaitu kredit perdagangan jangka panjang, pendek, pinjaman batas lintas batas, kemudian juga simpanan mata uang, simpanan bank, utang, piutang lain yang berhubungan dengan perdagangan lintas batas negara. Ekspor impor diberi pinjaman, untuk membayar diberi pinjaman. Pinjaman itu bisa pinjaman jangka pendek, jangka panjang. Ini masuk di dalam transaksi modal keuangan tadi. Pinjam seperti itu. Kemudian ini contohnya, ini balance of payment-nya yang di OECD laporan keuangannya. Sebenarnya apa itu?
di dalam neraca pembayaran OECD semua Indonesia pun juga ada seperti modelnya seperti ini. Anda menghitungnya juga ke bawah. Ini adalah contohnya adalah negara Australia. Di sini ada jasa toh, ekspor impor jasa tadi ketika Australia menerima kredit, kemudian debit sebagai impor jasa. Ini di sini ya, Anda misalnya ini tahun Maret 1998 tahun 98 Maret ya, ekspor impornya jasa Australia, ini adalah ekspornya, ini impornya, di total dapatlah di sini servisnya minus. Nah, jadi dari belakang ya, dari belakang. Kemudian ada barang, nah, ini tadi jasa diperoleh minus 105. Kemudian ini sekarang barang dan jasa, barang-barang, good credit, goods, debit. Ini adalah ini ekspor impor tentang dan barang, bukan lagi jasa, dipisahkan di sini. Kalau ekspor masuk kredit, impornya masuk debit di sini. Ini di sini diperoleh ini ekspor positif, impornya debit negatif. Penjumlahan dua-duanya ini masuklah di sini minus. Jadi impornya lebih besar. Ini di sini diperoleh ini. Ini ya. Di sini adalah penjualan dari dua sisi ekspor impor barang ini tadi. Kemudian sekarang yang di sini dapatlah ini tak? Sekarang di sini ada penjumlahan tadi, ekspor impor barang dan jasa. Ekspor impor barang dan jasa. Jadi penjualan tadi ekspor, ini penjumlahan ini barang dan jasa ini dijumlah. Ini dijumlah sebagai impor barang dan jasa. Kemudian ini juga dijumlah impor barang dan jasa, masuklah di sini. Yang ekspor impor barang dan jasa tadi masuk di sini, yang ekspor barang dan jasa masuklah di sini. Maka diperoleh di sini penjumlahan ini positif negatif tadi dapatlah angka di sini. Ya, penjumlahan ekspor impor barang dan jasa dapatlah di sini. Nah, seperti itu. Jadi ke belakang, dari belakang maju-maju seperti itu. Current account tadi kan penjualan ekspor barang dan ekspor barang dan jasa. Nah, kemudian ekspornya berapa, impornya berapa, dapatlah ini di sini tadi. Surplus currency account, neraca pembayaran, neraca berjalan tadi, transaksi berjalan, bisa negatif bisa positif. Kalau negatif itu defisit, kalau positif berarti surplus. Nah, ada indikasi-indikasi yang tadi saya jelaskan. Indikasi surplus itu apa? Ya, indikasi mengimplikasikan implikasinya apa terhadap defisit dan negatif. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi neraca berjalan, PDB, produk domestik bruto, jika BOP untuk perdagangan ekspor impor positif, maka akan meningkatkan PDB. Sebaiknya jika negatif akan menurunkan PDB ini. Jika ini ekspor impornya ini positif, artinya ekspor kurang impor itu positif, maka PDB-nya akan naik. PDB-nya akan berdampak di sini. Tetapi ketika impornya itu lebih besar dari ekspornya, maka juga akan berdampak pada PDB-nya jadi turun karena impornya lebih besar, PDB-nya akan melemah. Produk domestik brutonya yang terjadi. Kemudian nilai tukar, tentang nilai tukar BOP ini akan mempengaruhi nilai tukar ekspor impor
konsumsi, kemudian forex, selisihnya mempengaruhinya tergantung pada sistem nilai tukar yang dianut, yaitu tetap mengambang atau mengambang terkendali. Akan berdampak kepada BOP tentang nilai tukarnya itu adalah kebijakan pemerintah dalam penentuan nilai tukar itu bisa tetap, tidak, nilai tukarnya tidak berubah-ubah. Nanti akan dibahas di bab 4 mungkin. Kemudian mengambang atau mengambang terkendali. Jadi kebijakan pemerintah di dalam pengendalian nilai tukar ini akan berdampak kepada BOP. Tingkat bunga nanti bisa juga diteliti, ini apa betul kebijakan keuangan itu akan mempengaruhi transaksi internasional, apa betul ini bisa dipelajari. Apa betul juga ekspor impor itu akan berpengaruh terhadap produk domestik brutonya. Logikanya ya gitu, kalau impornya lebih besar berarti kan PDB-nya lebih berkurang karena barang-barang diproduksi dalam negeri nggak bisa, benar akan mendatangkan, seperti logikanya ke sana. Dalam teorinya kan seperti itu. Kemudian tingkat bunga real relatif rendah akan mendorong aliran modal keluar untuk mencari tingkat bunga yang lebih tinggi di mata uang negara lain. Tingkat bunga ini akan mempengaruhi tentang BOP, balance of payment, akan berpengaruh ke sana. Ketika investor melihat nilai tukar tingkat suku bunga di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan asing, maka investor Indonesia akan cenderung membeli obligasi di pihak asing sana, akan berdampak ke sana. Demikian juga ketika tingkat suku bunga Indonesia lebih tinggi akan mengundang investor asing untuk masuk ke Indonesia, seperti itu. Jadi transaksinya orang asing ke Indonesia itu juga akan berdampak kepada BOP. Transaksi orang Indonesia terhadap asing itu juga akan berdampak kepada BOP tadi, balance of payment tadi akan. Jadi tingkat suku bunga itu akan ada daya tarik. Kapan dia membeli ke luar negeri atau luar negeri akan datang ke Indonesia, Indonesia akan datang ke luar negeri, itu akan memberikan daya tarik bagi investor kapan dia membeli luar negeri atau menjualnya, seperti itu. Kemudian tingkat inflasi itu kecenderungan barang-barang dalam negeri naik atau turun terhadap asing ya. Impor memiliki potensi untuk menurunkan tingkat inflasi suatu negara. Impor menurunkan inflasi, ya betul. Barang-barang dalam negeri mahal, contohnya mahal. Kemudian ada pihak asing, barang-barang luar negeri didatang Indonesia lebih murah. Maka terjadilah persaingan, timbullah harga turun. Maka seperti itu akan berdampak ke sana ya. Berdampak ke sana. Impor barang dan jasa biasanya lebih murah. Barang dan jasa luar negeri sejenis sehingga akan membuat BOP negatif menjauhi nol, seperti itu ya. Inflasi ini akan berdampak kepada transaksi internasional. Cara memprediksi neraca perdagangan yaitu kebijakan meningkatkan permintaan asing atas barang dan jasa produksi secara domestik. Cara meningkatkan neraca perdagangan ya. Meningkatkan permintaan asing atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Dengan kualitas dan sebagainya, dengan pelayanan, dengan ini seperti itu ya. Kemudian kurs mata uang mengambang dapat mengkoreksi ketidakseimbangan perdagangan internasional mengambang. Jadi investor akan melihat posisi seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal keuangan investasi langsung, yaitu perubahan pembatasan, ada batas-batasan investasi ya, misalkan perusahaan asing membeli perusahaan Indonesia nggak boleh 100% seperti itu, minimal berapa persen. Nah, itu batasan. Kalau dibebaskan ya bisa, ini namanya pembatasan ya. Sekian persen, sekian dibatasi sekian persen, 50% dan sebagainya. Itu ada aturan pemerintah. Tiap negara mempunyai peraturan tentang pembatasan modal ini supaya semua 100% tidak dikuasai oleh orang asing. Pembatasan itu juga akan berdampak kepada
neraca modal. Privatisasi, misalkan perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan negara dijual. Nah, ini namanya privatisasi. Akan mengundang investor asing, juga akan mengundang itu kan bertransaksi pada modal. Potensi pertumbuhan ekonomi cenderung tinggi, misalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu neraca modalnya semakin membutuhkan modal yang jumlahnya besar. Ini sekarang ini tiap negara berubah ini. Tarif pajak itu akan berdampak pada modal ini. Investor akan melihat investasi di sebuah negara, melihat tarif pajaknya. Dia melihat tarif pajaknya di berbagai negara, milih mana yang paling rendah tarif pajaknya. Akan pemilik modal akan mencari ke sana, mana tarif pajaknya lebih murah. Kemudian nilai tukar akan berdampak kepada neraca modal. Punya daya tarik bagi perusahaan, bagi pemilik modal. Investasi portofolio, tarif pajak atas bunga dividen. Jadi bunga dividen besar tinggi, kemudian ada bunga dan dividen itu kan dikenakan pajak, ada pajak bunga dan ada pajak dividen. Ini akan berdampak ke sini, ya, ada pajaknya, akan menarik bagi investor, bagi pemilik modal. Bunga ini sebagai pemberi pinjaman, dividen ini sebagai pemilik modal, pemilik saham, seperti itu. Nanti pendapatan dividennya akan pajak bagi negara yang ditempati itu akan berdampak pada investor. Kemudian tingkat bunga, tadi tingkat bunga juga di sini. Tingkat bunga juga akan menarik bagi investor asing maupun dalam negeri. Ketika di luar negeri tingkat suku bunganya tinggi, investor pemilik modal dalam negeri cenderung akan membeli obligasi di luar negeri. Demikian juga sebaliknya. Kalau Indonesia tingkat suku bunga lebih tinggi daripada negara-negara lain, akan menarik investor asing memberikan pinjaman ke Indonesia. Kemudian nilai tukar, ini semuanya. Jadi bagi investor itu akan melihat tingkat ini semuanya menjadi daya tarik bagi pemilik modal, baik itu pinjaman maupun modal sendiri. Ini kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan.